Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Tondang di mata pelajaran Matematika Wajib. Salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas Dina. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, Bapak harapkan kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan mendesain pekerjaan secara rapi. Nah, anak-anakku, sekalian juga hari ini kita akan mengikuti ujian harian untuk bab 2, untuk bab program linear, karena hari ini pembelajaran kita sudah habis. Maka anak-anakku, semangat tetap untuk belajar hari ini. Oke, mari belajar. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran. Ini di bagian 24 beberapa kasus daerah penyelesaian di program linear. Yang pertama itu tidak memiliki daerah penyelesaian. Nah, ini grafiknya. Ketika bertemu soal seperti ini, maka ini bentuk soal yang tidak memiliki daerah penyelesaian. Kenapa begitu? Simple. Bapak kasih tahu cara cepatnya. Lihat persamaan pertama ini ya. Tandanya lebih besar dan sama dengan. Ya, tandanya lebih besar dan sama dengan. Kita anggap itu ini. Artinya daerah penyelesaiannya ke lebih besar dan sama dengan, ya kan? Maka yang bukan merupakan daerah penyelesaiannya ke bawah sini semua. Begitu ya. Nah, yang kedua, AX tambah BY kecil sama dengan C. Ini lihat. Maka daerah penyelesaiannya ke bawah. Kan begitu, yang bukan ke atas. Nah, jadi di mana daerah ini yang bersih sama sekali? Tidak ada. Kalau ini kita teruskan sampai tak hingga, ke bawah sampai negatif tak hingga, ini juga sampai tak hingga, maka semua dicoret. Nah, seperti itulah posisi atau situasi yang tidak memiliki daerah penyelesaian. Paham ya? Ini. Oke, kita lanjutkan ke bentuk kedua. Memiliki daerah penyelesaian. Hanya saja memiliki nilai maksimal atau minimum hanya satu. Harusnya ada dua, kan begitu, nilai maksimal dan minimumnya. Sementara ini ada daerah penyelesaiannya, ada, tapi daerah penyelesaiannya hanya satu, yaitu nilai maksimum, atau hanya satu, yaitu nilai minimum. Nah, seperti apa? Ini dia. Sebelumnya nilai maksimum dan minimum didapat dari perpotongan garis, kan begitu. Kita cek dulu dengan contoh soal. Yang pertama, 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 8. Di sini misalkan x-nya sama dengan 0 dulu. Maka 2 kali 0 tambah y lebih sama dengan 8, maka y sama dengan 8. Kan begitu. Didapat dari sini titik koordinatnya 0, 8. Ganti. Sekarang misalkan y yang 0. Nah, dengan memisalkan y sama dengan 0, maka ini menjadi 2x tambah 0 sama dengan 8. Maka x sama dengan 8 per 2, 4. Dapat titik koordinat lagi 4, 0. Kan begitu. Masuk kita ke garis kedua. 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, lihat lagi. Misalkan x-nya sama dengan 0, maka 2 kali 0 tambah y sama dengan 4, maka y 4. Titik koordinatnya 0, 4. Gantian. Sekarang misalkan y sama dengan 0, maka 2x tambah 0 lebih kecil atau sama dengan 4, maka x sama dengan 2.
Dari sini titik koordinatnya didapat 2, 0. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam grafik. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam grafik. Tadi dapat titik pertama 0,8. Artinya X-nya 0, Y-nya 8. Nih, kira-kira ya. Yang kedua 40. X-nya 4, Y-nya 0. Oke, kita gariskan. Garis pertama. Ini tadi garis pertama, 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. Nah, yang kedua 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Kemudian 20. X-nya 2, Y-nya 0. Oke. Ini tadi garis 2X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, ingat minggu lalu Bapak katakan bahwa nilai maksimum atau minimum itu ditentukan dari perpotongan kan? Perpotongan garis. Ini masalahnya tidak berpotongan. Nah, kenapa dikatakan ini hanya memiliki satu nilai saja, nilai maksimum? Ini garis pertama lebih kecil dan sama dengan, kan begitu. Ini yang kita coret. Nah, ini daerah penyelesaiannya, ya kan? Ini daerah penyelesaian. Berarti ke sini diarsir. Kemudian ini juga lebih kecil dan sama dengan, ini daerah penyelesaiannya. Berarti ke sini diarsir. Kan yang ada hanya nilai maksimum dia. Hanya satu. Intinya ingat begini intinya. Kalau tidak berpotongan, kalau penyelesaian tidak berpotongan, berarti ini hanya memiliki salah satu nilai aja, maksimum atau minimum. Nah, kemudian bentuk ketiga memiliki daerah penyelesaian dan juga memiliki nilai maksimum dan minimum. Artinya lengkap dia semua. Nah, kalau minggu lalu itu contoh yang lengkap, contoh yang ketiga memiliki nilai maksimum dan minimumnya. Atau kita lihat di grafik ini kan ada perpotongannya. Di sini dia ya. Berarti disinilah nilai maksimum, kan begitu. Kalau seandainya ini daerah penyelesaian, nah gitu ya. Nah, tidak usah Bapak tulis lagi soalnya, kalian sudah paham karena itu sudah pelajaran minggu lalu. Nah, yang berikut anak-anakku sekalian, seluruh kelas 11 IPA. Hari ini sekalian kita akan ujian harian bab 2 karena sudah selesai materi pembelajaran kita hari ini. Untuk menambah nilaimu dan untuk nilaimu nanti di rapor bulanan. Supaya minggu depan kita langsung masuk ke materi bab 3 yaitu matriks. Nah, jadi Bapak harap kalian semua mengerjakan ujian nanti dengan sungguh-sungguh. Soalnya tidak jauh berbeda dari yang pernah kita bahas. Jadi Bapak harap kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Waktu kita banyak, manfaatkan waktu belajar untuk belajar, jangan untuk bermain game dan lain-lain. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Tuhan memberkati.